Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delea Indiani, NPM 1982204141. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Mitra Musika SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Baiklah, langsung saja kami akan melakukan presentasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Selisih Arimara. Kepada Saudara Selisih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selisih Arimara, kelas Agribisnis A3 NPM 1982200147. Pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara kelanjutan. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan mencangkup 3 aspek, yaitu ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional: terpenuhnya pangan dengan kondisi tersedianya yang cukup, terpenuhnya pangan dengan kondisi aman, terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau. Pengertian ketersediaan dan kebutuhan beras. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan beras. Tidak hanya membicarakan jumlah beras yang dibutuhkan dan harus disediakan, tetapi terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu ketersediaan, stabilitas, dan kemampuan produksi. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan slide berikutnya oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras. Produksi beras merupakan hasil perkalian antar faktor konveksi atau tingkat rendeman pengolahan padi menuju beras. Stok beras merupakan campur tangan pemerintah dalam ekonomi pemberasan, antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pemberasan. Salah satu lembaga yang dapat menangani tugas dari pemerintah untuk menangani masalah pasca produksi beras, khususnya dalam bidang harga, pemasaran, dan distribusi adalah Badan Urusan Logistik atau disingkat dengan Bulog. Impor beras. Impor beras persediaan luar negeri merupakan komponen pelengkap untuk memenuhi kebutuhan beras. Impor dilakukan jika persediaan dalam negeri tidak mencukupi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan beras. Jumlah penduduk. Menurut teori Malthus pada tahun 1978 menyatakan bahwa jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung. Pendapatan PDRB. Pendapatan PDRB merupakan tingkat konsumsi penduduk mencerminkan tingkat kesejahteraan. Harga beras. Pemerintah melalui kebijakan dapat mengatur harga beras agar tetap stabil. Campur tangan pemerintah terlihat nyata pada kebijakan mengenai harga dasar pembelian gabah. Metode analisis data Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Menurut dari data Dinas Pertanian Sumatera Utara,
Jumlah konsumsi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang adalah 139 kg per kapita atau per tahun. Sedangkan konversi hasil produksi padi yang disebut gabah kering giling atau GKG ke beras adalah 1 kg GKG, yaitu sama dengan 0,64 kg beras. Pemerintah melalui kebijakan dapat mengatur harga beras agar tetap stabil. Campur tangan pemerintah terlihat nyata pada kebijakan mengenai harga dasar pembelian gabah. Metode analisis data Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Menurut dari data Dinas Pertanian Sumatera Utara, jumlah konsumsi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang adalah 139 kg per kapita atau per tahun. Sedangkan konversi hasil produksi padi yang disebut gabah kering giling atau GKG ke beras adalah 1 kg GKG, yaitu sama dengan 0,64 kg beras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Felix Trinidad Silalahi. Kepada Saudara Felix dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Felix Silalahi, NPM 1982200130. Di sini saya akan membaca slide selanjutnya, pengolahan dan analisis data Pulau Jawa. Analisis mengenai volume cepen beras dilakukan dengan memanfaatkan secara intensif hasil survei kajian cadangan beras tahun 2015 yang dilaksanakan atas kerjasama BPS dan BKP. Urutan pelaku ekonomi dalam rantai pasok gabah atau beras yang dirumuskan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tangga produsen padi atau petani padi. 2. Pengolahan gabah menjadi beras atau unit usaha penggilingan padi. Ketiga, usaha perdagangan beras. Keempat, usaha dan institusi yang memanfaatkan beras sebagai salah satu bahan baku produknya. Kelima, RT konsumen beras. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data Pulau Sulawesi. Pengolahan data dilakukan secara manual. Adapun keterangan rumus-rumusnya, R sama dengan rata-rata pertumbuhan selama periode pengamatan, P sama dengan data tahun, N banyaknya tahun. Selanjutnya, ini adalah tabel kebutuhan konsumsi beras provinsi Sumatera Utara tahun 2003 sampai 2018 dengan keadaan produksinya dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Produksi beras yang tinggi mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan tabel di slide 11, dapat dilihat bahwa dari tahun 2003 sampai 2018 rata-rata rasio adalah produksi dan kebutuhan konsumsi beras di Provinsi Sumatera Utara adalah 1,29 atau 1:0,77. Keseluruhan produksi beras sudah dapat mencukupi kebutuhan konsumsi beras. Ini menunjukkan bahwa jumlah produksi beras lebih besar dibandingkan jumlah kebutuhan konsumsi beras. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.